Airin berangkat ke Arab Saudi dengan harapan bisa membantu keluarganya. Tetapi siapa sangka hidupnya berubah menjadi mimpi buruk? Seorang dokter muda yang tampan dan berwibawa justru menjadi objek nafsu, memaksanya terjebak dalam lingkaran yang menghancurkan. Hingga tubuhnya tak lagi mampu bertahan, dan akhirnya ia tumbang. Apakah ini cinta, obsesi, atau sekadar kekuasaan? Dan mampukah Airin menemukan jalan keluar dari neraka yang menjeratnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah? Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar dari mana kalian menonton video ini ya. Mari kita simak kisahnya. Airin memegang tiket pesawatnya erat-erat. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Rasa takut dan cemas bercampur menjadi satu. Matanya menatap pesawat besar yang akan membawa ke negeri asing. Tempat yang bahkan tak pernah ia bayangkan akan menjadi rumahnya selama bertahun-tahun ke depan. Udara di Bandara Soekarno-Hatta terasa menyesakan, bukan karena panas atau ramai, tapi karena perasaan takut yang terus menghantui ingatan. Ia tidak hanya meninggalkan keluarganya, tetapi juga meninggalkan rasa aman yang selama ini melindunginya. Di kepalanya, bayangan ibunya muncul dengan mata berkaca-kaca saat melepas kepergiannya. Ibu selalu menunggumu pulang. Itulah kata-kata terakhir yang terus terngiang di telinga. Airin tahu, perjalanannya ke Arab Saudi bukanlah keinginannya sendiri, namun keadaan yang memaksanya. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya ia tiba di Riyadh. Udara panas langsung menyambutnya begitu ia melangkah keluar dari pesawat. Pasir bertebaran di jalanan, dan gedung-gedung tinggi menjulang di angkasa. Semuanya tampak asing, dan untuk pertama kalinya, ia merasa begitu kecil di antara kemegahan kota itu. Seorang agen tenaga kerja menjemputnya dan langsung membawanya ke rumah majikannya. Perjalanan menuju rumah terasa begitu panjang, dan Airin hanya bisa diam, mencoba menenangkan diri. Namun, sesampainya di depan rumah majikannya, matanya membelalak. Bangunan besar berdiri megah di hadapannya, dengan pilar-pilar tinggi dan pintu berukiran emas. Rumah itu lebih mirip istana dibandingkan rumah biasa. Namun, seindah apapun rumah itu, ia tetap menjadi seorang pembantu yang harus tunduk pada perintah. Seorang pria muncul dari dalam ruangan. Pria itu tinggi, berwibawa, dengan mata tajam dan rahang tegas. Wajahnya tampan, bahkan terlalu tampan untuk seorang dokter yang seharusnya hanya peduli pada pasiennya. Ia menatap Airin dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Nama kamu Airin?" tanyanya dengan suara dalam dan tegas. Airin mengangguk cepat, menundukkan kepala dengan sopan. "Mulai sekarang, kamu bekerja di rumah ini. Aku harap kau melakukan tugasmu dengan baik." Tanpa menunggu jawaban, pria itu melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang masih tertinggal di udara. Airin berdiri kaku, menyadari satu hal, kehidupannya di negeri asing baru saja dimulai. Sebagai seorang pembantu rumah tangga, ia sadar bahwa dia hanya bekerja dan tidak menarik perhatian. Namun, ada satu hal yang sulit ia abaikan, tatapan majikannya, Dr. Faisal. Pria itu seringkali memperhatikannya diam-diam, seolah-olah sedang mengamati setiap gerakan-geriknya. Airin tidak mengerti maksudnya. Apakah ia melakukan sesuatu yang salah? Apakah Dr. Faisal tidak menyukainya? Setiap kali mereka berpapasan di lorong, melewatinya selalu ada. Dalam diam, pria itu menatapnya dalam-dalam, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi ditahan. Pada awalnya, Airin mencoba mengabaikannya. Ia hanya seorang pembantu, sementara Faisal adalah dokter muda yang kaya dan terpandang. Tidak seharusnya ia memikirkan hal-hal yang tidak penting. Tetapi, bagaimana dia bisa tidak peduli jika setiap melengkung pria itu membuat jantungnya berdegup lebih kencang? Sampai pada suatu malam, ketika dia sedang membersihkan ruang kerja Faisal, sesuatu terjadi. Saat itu sudah larut, dan Airin ingin segera menyelesaikan pekerjaannya agar bisa beristirahat. Namun, tiba-tiba, Faisal berdiri di ambang pintu. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya menatap Airin tanpa berkedip. Ruangan yang semula hening tiba-tiba terasa begitu berat. "Aku ingin berbicara denganmu." Suara Faisal terdengar lebih lembut dari biasanya, tetapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat Airin waspada.
Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba tetap tenang, tetapi rasa gugupnya tidak bisa ia kendalikan. Ia hanya seorang pembantu, tidak seharusnya mereka berdiri sedekat ini, apalagi berbicara dengan cara yang begitu intim. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Tuan," ucapnya lirih, berusaha menjaga batasan di antara mereka. Faisal tersenyum tipis, seolah menikmati ketakutannya. "Itu yang kusukai darimu. Kau begitu polos, begitu murni." Sejak malam itu, sikap Faisal semakin berubah. Ia selalu mencari cara untuk berada di dekat Airin, entah dengan alasan meminta teh di larut malam atau sekadar menanyakan hal-hal sepele. Menatapnya tidak lagi sekedar mengamati, tetapi menginginkan. Setiap kali mereka berada dalam satu ruangan, udara terasa lebih sesak. Ada ketegangan yang semakin hari semakin sulit diabaikan. Para pekerja lain di rumah itu juga mulai memperhatikan perubahan ini. Namun, tidak ada yang berani. Mereka tahu, seorang pria seperti Faisal bisa melakukan apapun yang ia inginkan tanpa ada yang berani melawannya. Airin mencoba menghindari Faisal sebaik mungkin. Ia lebih banyak berdiam diri, menghindari kontak mata, dan menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat agar bisa segera pergi dari hadapan pria itu. Namun, sekeras apapun ia berusaha, Faisal selalu menemukan cara untuk mendekatinya. Hingga suatu malam, semuanya berubah. Setelah seharian bekerja, Airin berjalan di dalam kamarnya. Tubuhnya lelah dan pikirannya kacau. Ia hanya ingin tidur dan melupakan semuanya. Namun, ketika ia ingin membuka pintu, jantungnya hampir berhenti berdetak. Faisal berdiri di depan ruangan. "Tuan," suaranya bergetar. "Apa yang Anda lakukan di sini?" Faisal menatapnya lama sebelum akhirnya berkata dengan nada yang tidak bisa ditolak. "Aku ingin kau bersamaku malam ini." Darah Airin berdesir. Ia ingin menolak, ingin berteriak bahwa ini tidak benar. Namun, bagaimana mungkin ia menolak seorang pria yang bisa menentukan nasibnya hanya dengan satu kata? Jika dia melawan, dia bisa dipecundangi. Sejak malam itu, hidup Airin tidak lagi sama. Malam yang seharusnya menjadi waktu istirahatnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap malam, Faisal menemukan kamar mewahnya, membuatnya terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa ia hindari. Setelah seharian bekerja mengurus rumah, ia harus melayani pria itu dengan tubuh yang semakin lelah. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menolak. Setiap kali Faisal datang, setiap panggilannya adalah perintah yang harus ia taati. Jika dia melawan, dia tahu akibatnya bisa lebih buruk. Ia bisa dipecat, dibawa ke Indonesia tanpa uang sepeser pun, kehilangan semua harapan untuk membantu keluarganya. Namun, setiap kali ia berpendapat, ia merasa seperti sepotong daging yang tidak memiliki harga diri. Hari demi hari berlalu, dan tubuh Airin mulai kehilangan tenaganya. Wajahnya semakin pucat, lingkaran hitam terbentuk di bawah matanya, dan langkahnya semakin lemah. Tidur malam yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat telah berubah menjadi beban yang menghancurkan dirinya sedikit demi sedikit. Namun, Faisal tidak peduli. Meskipun dia menginginkan Airin, dia tetap menjalani kehidupannya seperti biasa, sebagai seorang dokter yang dihormati. Di luar rumah, ia tetap pria yang penuh wibawa, disegani oleh banyak orang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pintu kamar mewahnya setiap malam. Terkadang, di sela-sela kesibukannya, Faisal mulai melihat perubahan pada Airin. Gadis itu semakin sering kehilangan fokus. Tangannya gemetar saat membawa nampan teh, dan napasnya terdengar berat saat bekerja. Namun, Faisal mengabaikannya, atau mungkin dia tidak ingin mengakuinya. Hingga suatu saat, semuanya berubah. Saat itu, Airin sedang membersihkan ruang tamu. Ia mencoba mengabaikan rasa lelah yang menggerogoti tubuhnya, berusaha menyelesaikan pekerjaannya seperti biasa. Namun, tiba-tiba, tubuhnya terasa berputar. Napasnya tersengal, dan lututnya melemah. Dunia di sekelilingnya seperti bergoyang, dan sebelum ia sempat meminta bantuan, tubuhnya ambruk ke lantai. Suara yang dikeluarkan para pekerja rumah tangga lain memenuhi ruangan. Mereka berlari mendekat, mencoba membangunkannya.
Salah satu dari mereka segera memberitahu Faisal yang saat itu baru saja pulang dari rumah sakit. Ketika Faisal melihat Airin tergeletak tak sadarkan diri, sesuatu dalam dirinya mencelos. Untuk pertama kalinya, rasa menghantamnya dengan keras. Ia berlari mendekat, mengangkat tubuh kecil Airin ke dalam pelukannya. Betapa ringkihnya gadis itu sekarang. Tanpa berpikir panjang, Faisal keluar membawa rumah, masuk ke mobil, dan melajukan kendaraannya ke rumah sakit dengan kecepatan penuh. Wajahnya tegang, hatinya tidak tenang. Ia tahu, Airin seharusnya tidak sampai seperti ini. Ia seharusnya tidak jatuh sakit karena dirinya sendiri. Di ruang gawat darurat, dokter-dokter lain segera menangani Airin. Faisal berdiri di luar kamar perawatan, menatap tangan yang masih terasa dingin setelah menyentuh tubuh Airin yang lemah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Takut kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap miliknya. Namun, apakah Airin benar-benar miliknya? Faisal duduk di kursi tunggu rumah sakit, jari-jarinya saling menggenggam erat. Di dalam ruangan itu, Airin masih terbaring lemah, wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan napasnya tersengal meskipun alat bantu sudah terpasang. Hatinya terasa seperti diremas menyadari betapa buruknya ia memperlakukan gadis itu selama ini. Selama ini, ia hanya melihat Airin sebagai seseorang yang bisa ia miliki, tanpa memikirkan batasan atau perasaan gadis itu. Namun, sekarang ia sadar, ia mungkin telah menghancurkannya. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dari ruang perawatan. Dia mengalami kelelahan ekstrim dan dehidrasi parah. Jika dia tidak segera beristirahat dengan cukup, kondisinya bisa semakin memburuk, kata dokter itu dengan tegas. Faisal menjawab. Kata-kata itu menamparnya. Beberapa jam kemudian, Airin akhirnya membuka matanya. Pandangannya masih kabur, tubuhnya terasa begitu lemah. Namun, ia bisa merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Saat menoleh sedikit, ia melihat Faisal duduk di sana, menatapnya dengan ekspresi yang berbeda. Tidak lagi penuh dominasi, tidak lagi penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Mungkin itu rasa bersalah. Mungkin juga itu adalah penyesalan. Airin, suara Faisal terdengar lebih lembut dari sebelumnya. Maafkan aku. Dua kata itu membuat air mata Airin menggenang di sudut matanya. Tidak pernah ia membayangkan pria ini akan meminta maaf padanya. Selama ini, dia merasa seperti boneka yang harus menuruti setiap permintaannya. Namun, untuk pertama kalinya, Faisal terlihat seperti manusia yang rapuh. Saya hanya ingin bekerja, Tuan. Saya tidak ingin lebih dari itu. Suaranya nyaris tidak terdengar, tetapi kata-kata itu menghantam Faisal dengan begitu keras. Malam itu, Faisal tidak bisa tidur. Ia duduk di samping tempat tidur Airin, menatap gadis yang selama ini ia anggap miliknya. Namun, sekarang dia menyadari sesuatu yang lebih besar. Airin bukan miliknya. Jika benar dia mencintai Airin, seharusnya dia melindunginya, bukan menghancurkannya. Perasaan yang selama ini ia kira sebagai obsesi, ternyata jauh lebih dari itu. Ia benar-benar mencintainya. Faisal menghela napas panjang. Ia tahu ia harus mengambil keputusan. Keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Faisal takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ia miliki dengan layak. Sejak kejadian di rumah sakit, Faisal berubah. Ia tidak lagi memanggil Airin ke dalam ruangan, tidak lagi menuntut sesuatu yang tidak seharusnya. Setiap hari, ia hanya memperhatikan perpisahannya, memastikan gadis itu mendapatkan istirahat yang cukup. Namun, semakin ia menjaga jarak, semakin batinnya terasa tersiksa. Faisal tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Ia terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan, mengontrol semuanya sesuai keinginannya. Namun kini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tak berdaya. Ia menginginkan Airin, tetapi bukan sebagai seseorang yang takut padanya. Ia menginginkan Airin untuk tetap berada di sisinya, tetapi tanpa rasa terpaksa. Di sisi lain, Airin juga merasakan perubahan itu. Sejak ia pulang dari rumah sakit, Faisal tidak lagi menutupi seluruh kepemilikannya. Pria itu kini lebih banyak diam, lebih banyak termenung di sudut rumahnya sendiri.
Kadang-kadang, dia melihat Faisal berdiri di depan jendela dalam ruangan, menatap langit malam seolah ada sesuatu yang sedang dia pikirkan dengan sangat dalam. Namun bagi Airin, perubahan itu tidak mengubah apapun. Hatinya tetap penuh dengan luka. Setiap malam yang pernah ia lewati di rumah itu masih menghantui tidurnya. Meskipun Faisal kini terlihat lebih lembut, lebih manusiawi, Airin tahu bahwa dirinya tidak bisa begitu saja melupakan segalanya. Di dalam hatinya, hanya ada satu keinginan, pergi dari rumah itu. Suatu pagi, ketika Airin sedang menyapu halaman, seorang pekerja lain datang mendekatinya dengan wajah penuh kebingungan. "Airin, kamu dipanggil ke ruang kerja Tuan Faisal," ucapnya pelan. Jantung Airin berdetak lebih cepat. Sudah lama dia tidak dipanggil Faisal ke ruangannya, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini. Apakah pria itu akan kembali seperti dulu? Apakah ini hanya jeda sebelum ia kembali menuntut sesuatu yang tidak seharusnya? Dengan langkah hati-hati, Airin mengetuk pintu ruang kerja Faisal. "Masuk," suara Faisal terdengar dari dalam. Airin membuka pintu perlahan. Di dalam ruangan itu, Faisal duduk di belakang mejanya, tetapi kali ini ekspresinya berbeda. Ia tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang aneh di matanya. "Duduklah." Faisal menunjuk kursi di depannya. Menurut Airin, meskipun hatinya masih penuh ketakutan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan sebelum akhirnya Faisal menghela nafas panjang. "Aku sudah mengambil keputusan," katanya dengan suara tenang. "Kamu boleh pergi dari sini." Airin menjawab. Ia nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Aku akan memberikan kompensasi yang layak untukmu. Kamu bisa pulang ke Indonesia atau kemanapun kamu mau. Saya akan memastikan kamu tidak kekurangan apapun," lanjut Faisal. Airin menggigit bibirnya. Inilah yang selama ini ia inginkan. Tetapi mengapa hatinya terasa begitu berat? "Kenapa, Tuan?" tanyanya pelan. Faisal menatap lama. "Karena aku tidak ingin membuatmu lebih menderita lagi." Kata-kata itu membuat hati Airin bergetar. Ini pertama kalinya Faisal mengakui kesalahannya dengan cara yang begitu jujur. Tidak ada lagi nada penuh dominasi dalam suaranya, tidak ada lagi konfirmasi penuh klaim dalam matanya. "Terima kasih." Suara Airin hampir tidak terdengar. Faisal mengangguk pelan. "Kamu bisa pergi kapan saja. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu." Hari keberangkatan Airin tiba lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dengan koper kecil di tangannya, ia melangkah keluar dari rumah besar itu. Para pekerja rumah tangga lain mengantarnya dengan melengkung penuh keharuan. Di depan rumah, Faisal sudah berdiri menunggunya. Kali ini, ia tidak mengenakan jas atau pakaian formal seperti biasanya. Ia hanya mengenakan kemeja sederhana, dengan lengan yang digulung hingga siku. Airin berdiri di ambang pintu rumah megah yang telah menjadi tempatnya tinggal selama ini. Angin pagi berembus lembut, membawa serta aroma tanah basah setelah hujan semalam. Tangannya menggenggam koper kecil, satu-satunya benda yang akan ia bawa pergi. Faisal berdiri beberapa langkah di depannya. Tatapan matanya berbeda. Tak lagi penuh kekuasaan seperti dulu, tak lagi syarat dengan keinginan untuk mengendalikan. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang sulit diartikan. "Aku tidak akan menghalangimu," kata Faisal akhirnya. Suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja setelah ini." Airin menatap pria itu dengan hati yang campur aduk. "Dulu, saya ingin sekali mendengar kata-kata ini. Ia ingin bebas, ingin pergi tanpa harus menoleh ke belakang. Tetapi kini, ketika kebebasan itu ada di depan mata, mengapa langkahnya terasa begitu berat? "Aku tidak akan lupa dengan semua yang terjadi di rumah ini, Tuan," ujar Airin dengan suara pelan. Faisal menunduk, seolah mengerti maksud di balik kata-kata itu. Luka yang ia torehkan dalam kehidupan Airin mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Setidaknya, dia ingin memberikan akhir yang lebih baik. "Aku mengerti," jawab Faisal. "Dan aku tidak akan meminta maaf karena aku tahu permintaan maaf tidak cukup." Airin mengangguk pelan. Ia tidak mengharapkan permintaan maaf. Baginya, keputusan Faisal untuk membiarkan pergi sudah lebih dari cukup. Namun,
Ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam hatinya. Sebelum pergi, ia menatap pria itu sekali lagi. Saya harap, suatu hari nanti, Tuan bisa menemukan ketenangan. Aku tidak tahu apa yang selama ini memikirkan Tuan, tapi aku berharap Tuan bisa menemukan kedamaian yang selama ini Tuan cari. Faisal tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Airin dengan ekspresi yang sulit diartikan. Namun akhirnya, sebuah senyuman tipis terbentuk di sudut bibir. "Terima kasih, Airin," ucapnya lirih. Perjalanan menuju bandara terasa begitu panjang. Sepanjang jalan, Airin hanya menatap keluar jendela, menyaksikan pemandangan kota yang selama ini hanya bisa ia lihat dari balik jendela rumah Faisal. Jalanan ramai, orang-orang berlalu lalang dengan kehidupan mereka masing-masing. Dia menghela napas panjang. Ini adalah lembaran baru. Ini adalah awal yang baru untuknya. Namun, di dalam hatinya, ada rasa hampa yang tidak bisa ia jelaskan. Setibanya di bandara, Airin menarik koper kecilnya dan berjalan menuju area keberangkatan. Ia sudah memegang tiketnya, tiket yang akan membawanya kembali ke tanah air. Namun, langkahnya terhenti sejenak. Dia menoleh ke belakang. Jauh di sudut bandara, seorang pria berdiri dengan tangan dimasukkan ke dalam saku celananya. "Faisal." Dia datang. Airin tidak tahu kenapa, tapi melihat Faisal berdiri di sana membuat jantungnya bergetar. Mereka saling menatap dalam diam. Tidak ada kata-kata yang terucap, tidak ada perpisahan yang panjang. Hanya muncul yang berbicara lebih dari 1000 kata. Akhirnya, dengan berat hati, Airin mengangguk pelan. Faisal membalasnya dengan anggukan kecil. Kemudian, tanpa menoleh lagi, Airin melangkah masuk ke bandara, meninggalkan semua kenangan di belakangnya. Namun ia tahu, meski dirinya telah pergi, sebagian dari hatinya akan selalu terikat pada kisah ini. Langkah Airin terasa ringan namun juga berat saat ia akhirnya tiba kembali di Indonesia. Udara hangat dan lembab menyambutnya saat ia melangkah keluar dari bandara. Tidak ada lagi gedung-gedung tinggi yang menjulang seperti di Riyadh. Tidak ada lagi rumah megah bak istana yang penuh dengan kenangan pahit. Yang ada hanya langit senja yang perlahan berubah gelap dan desiran angin yang membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di kedamaian, ia melihat sosok yang sangat ia rindukan. Ibunya berdiri di antara kerumunan orang yang menyambut sanak saudara mereka. Wajah tua itu tampak lebih tua dari yang ia ingat. Tetapi mata penuh kasih sayangnya masih sama seperti dulu. Saat Airin mendekat, ibunya membuka kedua tangannya. Tanpa ragu, Airin berlari dan memeluknya erat. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya terjatuh juga. "Anakku, kau sudah pulang," bisik ibunya dengan suara bergetar. Airin hanya bisa mengangguk di bahu ibunya, membiarkan dirinya larut dalam kehangatan yang begitu ia rindukan. Hari-hari pertama di kampung halaman terasa aneh. Ia tidak lagi harus bangun pagi-pagi untuk bekerja tanpa henti. Tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi mengirimkan yang selalu mengawasi setiap gerak-geriknya. Ia bebas, tetapi entah kenapa, ada perasaan hampa yang sulit ia jelaskan. Ia mencoba mengisi harinya dengan membantu ibu di rumah. Ia juga mulai mencari pekerjaan yang lebih layak, meskipun pilihan yang tersedia tidak banyak. Ada tawaran untuk bekerja di toko kelontong milik salah satu tetangga, ada juga yang menyarankannya untuk kembali menjadi pekerja rumah tangga di kota, tetapi Airin ragu. Ia ingin sesuatu yang lebih. Ia ingin hidup yang lebih baik. Sore itu, ia duduk di tepi sawah, menatap langit jingga yang terbentang luas. Sejak kembali ke rumah, ia sering datang ke tempat ini, mencoba mencari ketenangan dalam pikiran yang masih dipenuhi bayang-bayang masa lalu. Pikirannya melayang ke sosok Faisal. Ia tidak bisa memungkiri bahwa pria itu telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, meskipun cara itu menyakitkan. Ada saat ketika ia bertanya-tanya, apakah Faisal benar-benar mencintainya atau hanya merasa bersalah? Apakah jika keadaannya berbeda, mereka bisa memiliki akhir yang lain? Tetapi semua itu hanyalah pertanyaan tanpa jawaban. Yang dia tahu, dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Beberapa bulan berlalu, dan Airin mulai menemukan jalannya sendiri. Dengan tabungan kecil yang ia miliki, ia membuka usaha kecil-kecilan di desanya, menjual makanan ringan dan minuman. Tidak besar,
tapi cukup untuk membuatnya mandiri. Ia juga mulai memahami arti kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan bukan hanya tentang melepaskan diri dari sesuatu yang mengekang, tetapi juga tentang memiliki kendali atas hidup sendiri, atas keputusan yang diambil, dan atas masa depan yang ingin dicapai. Suatu malam, saat ia sedang membereskan dagangannya, ponselnya bergetar. Nomor asing muncul di layar. Airin ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. Airin. Suaranya begitu familiar, membuat jantungnya berdebar seketika. Faisal. Dia diam, tidak tahu harus berkata apa. Apa kabarmu? Tanya Faisal pelan. Airin menarik napas panjang. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang sebelum akhirnya menjawab dengan suara tenang. Saya baik-baik saja, Tuan. Di ujung sana, Faisal teringat sesaat, seolah menimbang-nimbang sesuatu. Lalu, dengan suara yang terdengar lebih tulus dari sebelumnya, ia berkata, "Itu yang paling penting." Kemudian, sambungan terputus. Airin menatap layar ponselnya, senyuman kecil terbentuk di wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar bebas. Dan dia tahu, masa di depannya baru saja dimulai.